Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk para donatur-donatur Masjid Al-Barakah, dan juga untuk para karyawannya, para pedagangnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Shalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berada di hadis yang ke-36. Saya tidak membawa kitabnya nih karena saya ingin merincikan lagi tentang statement saya, dan itu menjadi pertanyaan terkait masalah hak kita untuk tidak memaafkan orang ya. Jadi nanti saya rincikan lagi dulu dalil-dalilnya. Ini ada ayat, ada hadis Pak. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah urusan orang, maka nanti dia akan Allah berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita sedekah berupa uang Pak, ini hal-hal yang biasa. Tapi nanti ada anjuran kita bersedekah kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Nanti ketemu ayatnya. Kalau kita bersedekah sama orang-orang yang baik, berkorban kepada orang-orang yang baik, itu hal-hal yang biasa. Tapi nanti ada anjuran kita bersedekah kepada orang yang telah menzalimi kita. Saya akan memulai membahas sedikit kemarin bahwa kalau kita dizalimi sama orang, itu kita punya hak untuk tidak memaafkan dia. Kalau kita dizalimi sama orang, kita punya hak untuk tidak memaafkan dia tuh. Nah, meskipun nanti dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada orang yang harusnya dia mendapatkan berlian-berlian, rumah-rumah yang terbuat dari emas, ternyata dia tidak mendapatkan itu karena dia belum memaafkan. Tapi pada intinya ini tidak kalau kita tidak memaafkan orang, itu tidak menjadi dosa buat kita. Hanya saja nanti level ketakwaannya kita kurang lah. Level ketakwaan kita itu menjadi kurang. Yang harusnya kita dapat kelas A, dapatnya jadi kelas B tuh. Karena tidak memaafkan orang itu adalah hak kita yang ketika kita dizalimi. Nah, maka Allah itu punya sifat, ada al-afu, ada al-ghafur tuh. Kalau Allah punya sifat al-ghafur, Allah mengampuni kita, tapi catatan dosa kita masih ada, itu al-ghafur. Jadi ada al-ghafur, ada al-afu. Kalau sama-sama diterjemahkan nih, sama-sama Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Cuma bedanya menurut ahli bahasa, kalau al-ghafur, Allah mengampuni segala noda dan dosa kita, tapi catatan keburukan kita di akhirat nanti masih ada. Cuma nanti Allah cuma akan bertanya, apakah engkau pernah melakukan dosa ini dan dosa itu? Betul ya Allah, tapi engkau sudah mohon ampun dan aku ampuni. Jadi catatannya masih ada. Tapi kalau al-afu, Allah mengampuni noda dan dosa kita, dan Allah menghapus catatan keburukan noda dan dosa kita. Itu Allah hapus. Dosanya Allah ampuni, catatan keburukannya di akhirat udah nggak ada tuh. Nah, maka kalau bulan suci Ramadan kan yang kita minta, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kita minta itu zat al-afu, sifat al-afunya Allah yang mengampuni noda dan dosa kita tanpa ada lagi catatan-catatan keburukan kita tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau dalam Al-Quran dan hadis itu kita tidak menemukan konsep minta maaf. Tapi yang kita temukan itu adalah konsep memaafkan. Jadi setelah saya menelaah lebih dalam lagi, konsep minta maaf itu tidak ada memang dalam Al-Quran. Konsep dalam Al-Quran itu memaafkan sekalipun kita dizalimi oleh orang lain tuh. Jadi perintah memaafkan itu
perintah memaafkan itu memang ada dalam Al-Quran. Nanti ayatnya saya rincikan. Tetapi perintah ini bukan perintah yang bersifat kewajiban, melainkan ini bersifat anjuran. Jadi ada kaidah usul fikih, kalau ada dalil yang menunjukkan perintah, itu bukan berarti perintah itu harus selalu wajib. Bisa jadi hukumnya sunnah saja. Dan kemudian kalau ada ayat atau dalil yang bersifat larangan, itu belum tentu larangannya itu bersifat haram. Nah, jadi sebagian orang itu menganggap kalau ada ayat yang melarang kita, berarti itu jelas-jelas haram. Tidak, belum tentu. Kaidah usul fikihnya, kalau ada sesuatu yang bersifat atau dalil yang bersifat larangan, belum tentu larangan itu haram. Bisa jadi cuma bersifat makruh. Dan ada perintah dalam sebuah ayat atau hadis bisa jadi bukan berupa kewajiban, tetapi melainkan kesunahan. Ya, contohnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya wanhar, dan sembelihlah hewan, maksudnya berkurban. Ketika ada perintah fasholli, salatlah engkau, yang dimaksud di sini adalah salat sunnah Idul Adha. Ya, fasholli li rabbika wanhar, dan menyembelihlah. Nah, menyembelih ini hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkadah. Jadi tidak setiap perintah dalam Al-Quran bersifat wajib, tapi bisa jadi itu bersifat sunnah. Juga tidak setiap larangan itu bersifat haram. Contohnya, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian, di antara kita, memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Ya, la yumsikanna, janganlah di antara kalian memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ini larangan, tapi larangannya bukan haram, tapi kalau kita lakukan ini maka yang terjadi adalah kemakruhannya. Ya, jadi nggak bersifat haram. Jadi itu prinsip-prinsip usul fikih. Nah, kemudian contoh lagi ada juga yang bersifat larangan tuh. La yaskhar qaumun min qaum. Nah, ini larangan kita mencaci maki, menghina antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya. Jadi perintah itu bisa berupa sunnah, bisa berupa wajib. Nah, maka memaafkan itu, ini bukan perintah wajib, tapi perintah yang sunnah. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika engkau memberikan balasan kepada orang yang zalim, maka balaslah dia dengan balasan yang setimpal. Tapi nanti konsep memaafkan itu selalu dituliskan, Pak. Setelah saya beberapa ayat saya telaah, memang ada perintah bukan perintah, ada kebolehan buat membalas, tapi nanti setiap ayatnya itu dianjurkan buat memaafkan. Ini salah satunya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau engkau dizalimi, maka berilah balasan kepada dia dengan balasan yang sama. Nah, tapi perhatikan ayat terakhirnya. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tetapi sabar itu lebih baik bagi kamu. Nah, jadi ada konsep keadilan kalau kita pengen balas. Ada konsep ihsan. Ya. Nah, maka ketika ditafsirkan ayat ini ayat ini bicara tentang hukum qisas tuh. Kalau kita menzalimi tangan orang lain, maka dibalas juga bagian tangan kita. Ya, kita melukai kaki orang lain, kita mematahkan kaki orang lain, maka kaki kita juga dipatahkan. Kalau kita membunuh, maka kita akan dibunuh. Ini hukum qisas tuh ya. Kalau kita baca literatur itu di Saudi itu kan Pak, ada namanya Masjid Qisas tuh. Itu kalau tidak keliru tiap ba'da Jumat, nah itu ada masjid-masjid Qisas tuh. Kalau dia membunuh, ya itu dibunuh betul itu. Ya, dipenggal bagian belakang lehernya tuh. Kenapa dipenggal, enggak disuntik kebiri atau tidak digantung segala macam? Karena menurut penelitian, itu ketika seseorang itu dipenggal, itu paling ringan di antara hukuman-hukuman yang lainnya. Kalau hukuman mati ditembak, hukuman mati disetrum dan lain sebagainya, itu hukum dipenggal dipancung itu lebih ringan dibanding cara kematian yang lainnya. Itu menurut penelitiannya, wallahu a'lam tuh ya. Nah, tapi nanti itu ketika ada orang yang akan diqisas, ya, tapi keluarga memaafkan, itu dia cuma kena bayar diat saja.
Kalau dia membunuh orang, maka nanti kalau keluarga memaafkan, ada unsur pemaafan, ya maka nanti diganti dengan bayar diat saja tuh beberapa ratus ekor unta yang kalau kita hitung-hitung tuh diklasifikasikan ya unta betina yang sedang bunting lah, unta yang umur sekian itu bisa harganya 2 miliar lebih tuh. Itu kalau keluarganya sanggup membayar diat karena ada unsur pemaaf, dimaafkan oleh keluarga yang terzalimi, dia kena bayar diat tuh ya. Jadi ayatnya wala in sabartu lahu wa khairus sabirin. Nah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berpendapat ayat ini tegas untuk berlaku adil kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Ini kata Imam Ibnu Jarir. Tapi ayat ini di akhir juga mengajak kita untuk bersikap bijak, memaafkan dan sabar atas gangguan-gangguan atau kezaliman yang orang lain berikan kepada kita. Jadi kita dipilih nih mau berlaku adil atau kita berbuat ihsan. Maka dalam salah satu teori hukum pidana, kenapa orang dipidana, kenapa orang ya bahasanya dipenjara lah bahasa gampangnya, itu salah satunya ada teori balasan. Kenapa? Dia berbuat zalim kepada kita, maka dengan adanya hukum pidana sebagai hukum balas buat dia atas apa-apa kekacauan yang telah dia lakukan. Nah, kemudian ada lagi ayatnya nih. Wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Itu telah ditetapkan atas kalian dalam kitab Taurat. Nah, ini yang dimaksud dalam kitab Taurat. Nah, jadi memang hukum-hukum terdahulu juga ada yang diterapkan kepada kita, Pak. Jadi dalam kaidah usul fikih ada namanya syar'un man qablana. Syar'un man qablana itu syariat-syariat yang diterapkan pada umat-umat terdahulu tuh. Ya misal pada zaman Nabi siapa? Nabi Musa atau Nabi Isa, saya lupa. Itu kalau pakaiannya kena najis, itu nggak cuma disemprot atau dibersihkan, disucikan dengan air, tapi harus dipotong dia. Itu harus dipotong, Pak. Itu ada syariat kalau tidak keliru, ya kelompok umatnya Nabi siapa saya lupa, Nabi Musa atau Isa itu, dia cara taubat kaum itu dengan cara bunuh diri. Ya, jadi ketika dia bertemu dengan orang sehingga dia menjadi kafir, ya maka cara taubatnya itu ada dengan cara bunuh diri. Ini kalau seandainya syariat diterapkan pada zaman kita, kita akan sangat berat sekali, Pak. Ya, maka kita kalau kena najis kan cuma dibasuh dengan air selesai itu. Tapi kalau syar'un man qablana, syariat orang-orang terdahulu itu ada yang harus dipotong, dibuang bahan yang kena najisnya tersebut ya. Ditetapkan dalam kitab-kitab Taurat itu jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau kita dizalimi, jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, ya hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dibalas dengan telinga. Wasinna bis sini, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, ya, dan inilah yang disebut dengan qisas. Nah, jadi dalam ayat ini, tapi belum selesai ayatnya. Kita dizalimi, mata kita balas lagi mata dia, dizalimi hidung kita balas lagi hidung dia. Maka ada hakim, ada qadhi supaya kita nggak kebablasan. Tapi lagi-lagi ayat ini, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa yang melepaskan kisosnya, artinya memaafkan orang yang berbuat zalim itu, maka itu akan Allah gantikan sebagai penebus dosa dia. Jadi kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita maafkan dia, maka ini akan menjadi penggugur dosa buat kita dan juga ini akan penambah pahala buat kita. Ayatnya faman tasaddaqa, siapa yang bersedekah. Jadi kepada orang yang zalim kita bersedekah. Faman tasaddaqa, siapa yang bersedekah bihi kepadanya fahuwa kafaratullah, maka itu jadi kafarat buat kita. Jadi kepada orang yang zalim kita dianjurkan buat bersedekah. Bagaimana cara bersedekahnya? Memaafkan orang yang berbuat zalim. Ini udah 2 ayat nih. Yang tadi di awal-awal berbicara keadilan, tapi pada sisi lain pada ayat berikutnya menganjurkan kita untuk memaafkan. Untuk apa? Sebagai penebus dosa kita dan sebagai penambah pahala buat kita. Ini kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Seseorang itu diqisos, dibunuh karena dia membunuh. Dibutakan matanya karena dia membuat mata orang lain buta. Dirontokkan giginya karena membuat gigi orang lain rontok. Ini terjadi baik kepada laki-laki maupun kepada wanita. Jadi wanita juga sama. Kemudian ada hadis Nabi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ma min rajulin yujrahu fi jasadihi jirahah fayatasaddaqu biha
illa kafarallahu anhu mithla ma tasaddaqa bih. Siapa orang yang dilukai pada tubuhnya atau orang yang dizalimi, lalu dia bersedekah kepada orang yang melukainya. Bagaimana cara bersedekah kepada orang yang menyakitinya, melukai, menzaliminya? Yaitu dengan memaafkannya, maka Allah akan menghapuskan dosa sesuai takaran Allah, setimpal dengan apa-apa perbuatan orang zalim, lalu dia maafkan, maka sebanyak itu pula lah noda dan dosa dia akan dihapuskan oleh Allah, dihitung sebagai penggugur dosa dan penambah pahala. Jadi ini hebatnya Nabi, Pak. Jadi nabi-nabi terdahulu itu kalau sudah sakit hati dengan kaum itu kan angkat tangan. Angkat tangan berdoa, hancurlah kaum-kaumnya. Sampai Fir'aun aja kan didoakan sama Nabi Musa, hancur Fir'aun. Cuma 40 tahun. Ya, ada riwayat mengatakan Nabi Musa berdoa 40 tahun supaya Fir'aun hancur. Tapi nggak hancur-hancur tuh sebelum 40 tahun. Apa sebabnya? Fir'aun cuma punya satu amalan baik. Apa? Dia tuh bakti sama ibunya. Ini yang buat doa Nabi Musa ini belum juga tembus. Karena Fir'aun punya satu kebaikan. Dia bakti kepada ibunya tuh. Tapi pada ujung-ujungnya hancur, Pak. Kaum Nabi Lut hancur didoakan. Ya, Nabi Nuh kaumnya juga hancur. Tapi Nabi itu enggak. Nabi itu setiap Nabi punya doa mustajab, semua udah dipakai. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi pernah, Pak, dalam keselnya Nabi melaknat, Pak. Jadi ketika Nabi ini mengutus beberapa penghafal Al-Quran, dikhianati, meninggallah para penghafal Al-Quran, Nabi sakit hati. Karena yang dibunuh ini para penghafal Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana? Nabi melaknat beberapa suku yang disebut oleh Nabi. Ya Allah, laknatlah dia dengan dia, suku dia, suku dia, suku dia, suku itu dilaknat sama Nabi, Pak. Maka sifat Nabi ini, kemarin saya buka-buka ayat 161. Sebetulnya saya sedang mencari pembahasan ayat tentang orang-orang kafir. Tapi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ada sebuah pembahasan yang menarik. Di situ dijelaskan, Pak, padahal tidak ada kaitannya dengan maaf-memaafkan. Di situ dijelaskan bahwa Nabi itu ketika dicaci maki, beliau nggak pengen balas caci maki itu lewat lisan beliau, lewat tangan beliau. Beliau nggak mau balas caci makian itu. Tapi kalau ada sahabat datang minta izin buat membalas cacian mereka atas perbuatan orang-orang kafir kepada Nabi, Nabi mengizinkan, Pak. Nabi mengizinkan sahabatnya membalas cacian mereka kepada Nabi, tapi dengan syarat, kata Nabi, cacilah dia sebagaimana cacian dia kepada kita, kepada saya. Artinya apa? Mencaci sekedarnya saja. Contoh ketika ada orang kafir mengatakan Assalamu alaika ya Muhammad. Ya, bukan assalamu alaika. Ya, kalau assamu itu mampus lu Muhammad. Ya, jadi gitu. Assalamu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Nabi cuma jawab waalaikum, lu juga. Nah, cuma balas begitu. Ya, mampus lu Muhammad, lu juga. Nah, jadi boleh tuh, Pak, membalas sesuai dengan takaran, sesuai dengan balasan. Nah, kok Nabi nggak diam, nggak. Jadi Nabi satu sisi mengajarkan keadilan, tapi pada satu sisi Nabi juga mengajarkan sifat-sifat ihsan. Jadi kata Nabi, kalau engkau melihat saya dicaci maki, ya engkau pengen caci maki dia boleh, tapi balas sekedarnya setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Maka kata Ibnu Abbas, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Siapa yang sedekah, artinya memaafkan orang lain karena dia dizalimi, maka Allah juga akan menggugurkan segala noda dan dosa dia. Ya. Ayat berikutnya Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balaslah suatu kejahatan itu dengan kejahatan yang serupa. Tapi lagi-lagi ayat di belakangnya dijelaskan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya nanti Allah yang akan tanggung, Allah yang akan balas. Jadi sama kita diajarin tuh. Ya wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Kalau engkau dilakukan sesuatu kejahatan, maka balas kejahatan yang serupa. Tapi lagi-lagi ayatnya, faman afa wa aslaha, ya siapa yang memaafkan itu lebih baik. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Menariknya ayat ini Allah tutup dengan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Siapa orang zalim yang dimaksud di sini? Orang yang dizalimi sekali dia balasnya 2 kali, 3 kali.
Kenapa ayat itu menganjurkan unsur pemaaf supaya kita maafin orang? Karena biasanya kita kalau udah balas kezaliman orang kita suka kebablasan, Pak. Ya suka kebablasan. Yang dicuri HP kita, yang dipukulin maling sampai mati itu. Kita udah sering kebablasan. Nah, jadi makanya pemaaf itu sangat lebih dianjurkan dalam Al-Qur'an ya. Di Allah itu punya sifat adil, punya sifat al-hakim, bijaksana. Ini terakhir dalam ayat berikutnya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ya Muhammad, ya bersabarlah dan tidak ada kesabaran melainkan engkau minta tolong kepada Allah. Jadi sabar itu memang agak sulit, Pak. Kita harus minta tolong kepada Allah tuh. Ya, ini Nabi Muhammad saja diingatkan bersabarlah engkau ya, dan karena tiadalah kesabaran melainkan pertolongan dari Allah. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Jangan bersedih terhadap kekafiran orang-orang, ya terhadap orang-orang lain, dan janganlah engkau merasa sempit dada. Jadi namanya dizalimi, disakiti itu terasa di hati kita sempit, Pak. Sempit, sedih, ya tidak dihargai istri, tidak dihormati anak, itu sedih. Ya tapi bersabarlah kata Allah, tapi minta tolonglah kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan merekalah orang-orang yang muhsin. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 134 itu di antara ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaib. Ciri orang yang bertakwa itu, yang takwanya hebat itu wal kadhiminal ghaib. Orang yang dia mampu menahan amarahnya. Jadi kalau kita dizalimi sama orang-orang lain, kita enggak marah, kita dizalimi sama orang. Bukan berarti kita enggak bisa marah, tapi kita mengamalkan ayat wal kadhiminal ghaib. Kita punya marah tapi kita tahan. Ini masuk pada konsep-konsep orang-orang yang bertakwa. Dia punya marah tapi wal kadhiminal ghaib, dia tahan amarahnya tuh. Wal afina 'anin nas, dan dia memaafkan orang. Ayatnya terakhir wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Bukan Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, tapi Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Muhsin, orang yang ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Kalau adil, orang berbuat zalim dibalas zalim, itu namanya adil. Orang jahat kita balas jahat, orang pelit kita balas pelit, itu namanya adil. Tapi kalau ihsan, orang pelit justru malah kita kasih, orang jahat malah kita berbuat baik. Inilah disebut ihsan. Ihsan ini lebih tinggi daripada adil. Wallahu a'lam. Ada tanya jawab, saya persilakan. Kalau nggak ada baru kita lanjutkan lagi nih, Pak. Oh iya, Bapak yang mau tanya kemarin ya, nggak kebagian ya. Apa udah lupa sama pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya, 5 menit lah. Kita lanjut. Ya. Lanjut ya. Ya 7 menit lagi ya. Ya. Jadi ada kisah, Pak, ini Mistah, Pak. Jadi Abu Bakar juga pernah tuh, Pak, buat berjanji nggak pengen maafin orang. Tapi nanti ada ayatnya nih. Nah, jadi ada Mistah. Mistah ini Abu Bakar itu punya bibi. Ya, Abu Bakar Siddiq punya bibi. Nah, bibinya punya anak. Apa namanya? Namanya Mistah. Ya. Abu Bakar punya bibi, bibinya punya anak namanya Mistah nih. Dia ini miskin, Pak. Itu buat makan minumnya itu dibantu sama Abu Bakar Siddiq. Tapi suatu ketika terjadi fitnah terhadap Sayyidati Aisyah berselingkuh. Jadi Sayyidati Aisyah istri Nabi, Pak, itu pernah difitnah selingkuh tuh. Dari mana cerita? Jadi ketika Nabi ini mengajak beberapa orang-orang untuk berperang, itu Nabi selalu memilih siapa istrinya yang ikut. Nah, ketika Nabi memimpin rombongan, ini Sayyidati Aisyah itu ditandu, Pak. Jadi kalau istri Nabi itu dibawanya ditandu. Ada riwayat mengatakan naik di atas unta, cuma ditutupin, Pak, ditutupin ada apa tarub ya, ada tarubnya, atau enggak ditandu ya. Ditandu itu depan 2, belakang 2, dibuat kayak tandu begitu supaya enggak kepanasan, enggak kehujan. Itu Sayyidati Aisyah di dalam. Suatu ketika nih Sayyidati Aisyah ya pengen ya buang hajat lah. Ketika buang hajat, Sayyidati Aisyah ini merasa kehilangan kalungnya. Kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, Sayyidati Aisyah menelusuri jalan yang tadi telah dilalui.
Orang-orang yang mengangkat Sayyidati Aisyah itu ngira Sayyidati Aisyah udah ada di dalam. Mengira udah ada di dalam, udah balik ke tandu tersebut. Diangkat aja karena Sayyidati Aisyah agak kurus Pak, jadi enteng. Jadi nggak terlalu berasa. Tapi ternyata Sayyidati Aisyah itu menelusuri jalan yang dia lalui, yang beliau lalui, itu untuk mencari barangnya. Nah, tetapi di belakang sana beliau itu ketemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini nama saya lupa nama panjang itu, nama depannya Sofwan tuh. Itu beliau Sofwan ini ditugaskan oleh Nabi untuk jalan paling belakangan. Takutnya ada barang-barang berharga jatuh, nah biar nanti dia yang mungutin tuh. Nah, ketika Sayyidati Aisyah terus sedang menelusuri jalan, itu ketemu dengan Sofwan itu sedang tidur, Pak. Sofwan terbangun melihat Sayyidati Aisyah. Kata Sofwan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena takut, ini istri Nabi. Akhirnya Sofwan itu yang tadinya akan berjalan Pak menggunakan unta, dipersilahkanlah Sayyidati Aisyah itu untuk naik unta. Tapi itu jaraknya jauh dan tidak ada kata yang keluar dari Sofwan ini melainkan ucapan-ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena khawatir terjadi fitnah tuh. Ini sama terjadi juga pada Nabi Yusuf kan. Ketika diajak untuk berzina, apa kata Nabi Yusuf? Ya, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut Allah. Zulaikha cantik, tapi Nabi Yusuf mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya saya takut Allah. Barangkali kalau posisi kita begitu Pak, jawaban kita bukan ini akhafullah, ini yang gua tunggu-tunggu. Barangkali kalau kita posisinya begitu, ya. Emang ini kesempatan gitu. Ya. Itu difitnah Pak, difitnah dan Nabi terganggu. Tapi Nabi enggak nanya ke Sayyidati Aisyah, Nabi enggak nanya kepada Sofwan, Nabi cukup diam. Karena dia harus berkonsentrasi untuk ya fokus pada peperangan, Nabi diam. Sesak dada Nabi Pak, dada Nabi sesak, ya Allah, ya bahasa kita Pak. Apakah benar ya ini terjadi, apakah istri saya berselingkuh segala macam. Tapi kan dijawab dalam Al-Quran. Ya innalladzina ja'u bil ifki usbat